Kita bisa mulai. Silakan Pak Menko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, izinkan saya menyampaikan perkembangan informasi dari penanganan pandemi COVID-19 khusus untuk wilayah Jawa dan Bali. Saya ingin menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan COVID-19 dalam masa PPKM Jawa Bali ini. Dalam penerapan PPKM level 4, 3, dan 2 dilakukan sejak tanggal 23 Agustus hingga 30 Agustus 2021. Perkembangan kasus secara nasional terus menunjukkan perbaikan dengan capaian yang sangat baik sekali. Hal ini dapat terlihat dari tren kasus konfirmasi secara nasional yang turun hingga 90,4% pada hari ini. Dan secara spesifik di Jawa Bali turun hingga 94%. Dan dari titik puncaknya 15 Juli yang lalu. Jumlah kota kabupaten yang masuk menjadi level 2 meningkat dari 10 menjadi 27, level 3 dari 67 menjadi 76, dan level 4 turun dari 51 menjadi 25. Selain itu, untuk wilayah Jawa Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya. Sehingga dalam penerapan PPKM Jawa Bali, wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Sementara Semarang Raya turun dari level 3 ke level 2, jadi membaik. Terdapat 2 wilayah aglomerasi saat ini masih pada level 4, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan Bali. Dan dua-dua ini pada borderline, saya kira akan masuk dalam level 3 bukan minggu depan, dalam beberapa hari ke depan. Dan Bali juga menunjukkan tren perbaikan dari waktu ke waktu. Dan diperkirakan juga akan turun ke level 3 dalam beberapa waktu yang akan datang. Khusus untuk wilayah Bali, dalam arahan Presiden, beliau meminta secara khusus untuk segera dilakukan pengecekan dan intervensi di lapangan. Untuk itu kami akan kembali turun ke lapangan untuk kembali melihat kendala yang dihadapi, supaya tren perbaikannya dapat dipercepat. Walaupun tadi barusan saya telepon ke Bali, angkanya sudah membaik juga, dan jumlah yang masuk di isoter juga makin bertambah. Tapi penyebaran sudah sempat luas waktu itu, jadi kita berharap dalam 1 minggu ke depan angka ini pasti akan membaik. Seiring dengan turunnya kasus dan banyak kabupaten kota yang membaik, kita melihat pemulihan ekonomi juga berjalan dengan cepat, lebih cepat dari apa yang kami duga. Pemulihan yang cepat tercermin dari survei Mandiri Institute yang menunjukkan peningkatan indeks belanja dan kunjungan ke tempat belanja di Jawa Bali. Selain itu, pemulihan juga terlihat dari mobilitas masyarakat untuk retail dan recreation yang meningkat pesat. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, berbagai perkembangan baik yang telah kita capai harus kita syukuri bersama. Namun, kita juga semua harus super waspada, karena banyak negara lain di dunia ini yang masih menghadapi peningkatan kasus yang tinggi. Jika kita tidak hati-hati, kita juga bisa menghadapi peningkatan kasus lagi. Berdasarkan indeks komposit mobilitas yang kami pantau, peningkatan mobilitas berjalan sangat cepat. Penurunan indeks komposit Jawa Bali saat ini sudah kurang dari -5% dibandingkan baseline. Oleh karena itu, berbagai penyesuaian terhadap aturan PPKM tetap dilakukan secara gradual berdasarkan hasil evaluasi terhadap uji coba yang dilakukan di berbagai sektor dengan menggunakan platform Peduli Lindungi. Per 29 Agustus kemarin, total masyarakat yang melakukan screening dengan penggunaan Peduli Lindungi di beberapa sektor publik seperti perbelanjaan, industri, olahraga, dan lainnya telah mencapai 13,6 juta orang. Dan dari total 13,6 juta tersebut, terdapat 462.000 orang masuk kategori merah, tidak perkenakan masuk melakukan aktivitas oleh sistem.
Di sini yang perlu kita waspadai bersama, jangan sampai yang positif masih jalan-jalan di daerah publik yang bisa menularkan kepada banyak orang. Pada minggu ini kita akan melakukan perubahan kategori warna pada Peduli Lindungi. Akan ditambahkan kategori warna hitam bagi orang yang teridentifikasi positif COVID atau kontak erat, sehingga kita bisa lebih cepat dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran kasus. Jika orang-orang ini masih memaksa melakukan aktivitas di ruang publik, maka mereka langsung dievakuasi, isolasi, atau dikarantina terpusat. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan, antara lain. Pertama, penyesuaian kapasitas dine-in di dalam mal menjadi 50%, dan waktu jam operasional mal diperpanjang menjadi 21.00. Kedua, uji coba 1.000 outlet restoran di luar mal dan yang berada di ruang tertutup untuk bisa beroperasi dengan 25% kapasitas di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Seluruh industri atau pabrik, baik yang orientasi domestik, non-esensial, maupun ekspor esensial dapat beroperasi 100%. Staf minimal dibagi 2 shift, selama Yomki dimiliki, dan memperoleh rekomendasi Kemenperin yang menggunakan QR Code Peduli Lindungi. Untuk sementara kritikal akan diwajibkan menggunakan QR Code Peduli Lindungi mulai 7 September minggu depan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pandemi tidak bisa dihindari, bukan juga oleh kita rakyat Indonesia, tapi juga seluruh masyarakat dunia. Karenanya, satu hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah menghadapinya dengan persiapan yang tepat seperti disiplin, penerapan 3M, dan secara masif melakukan 3T, sehingga tidak ketinggalan melakukan percepatan vaksinasi. Ke depan, penggunaan platform Peduli Lindungi nanti akan terus digunakan dan diluaskan sehingga diwajibkan bagi seluruh akses publik yang melakukan penyesuaian tanpa terkecuali. Tanpa disadari, COVID-19 akan mengubah gaya hidup kita dengan berbasiskan platform digital. Dan tanggal Jumat ini, Peduli Lindungi akan migrasi seluruhnya ke Kominfo, dengan demikian akan memiliki server yang sangat besar. Penerapan protokol kesehatan yang disiplin dengan berbasis digital platform Peduli Lindungi menjadi kunci jika kita tidak ingin mengulangi kembali masa-masa sulit yang lalu. Pada bulan Juli, kita menaikkan kasus naik begitu tinggi, kapasitas sistem kesehatan berada di ambang batas, dan kita harus menerapkan kebijakan PPKM darurat yang memiliki dampak ekonomi yang besar. Di akhir pelaporan saya, dengan kerendahan hati saya ingin mengajak agar kita semua terus memanjatkan doa, sekaligus berusaha dengan habis-habisan memelihara disiplin kita, dan saling mengingatkan bahwa protokol kesehatan itu, vaksin itu, Peduli Lindungi itu sangat penting untuk kita lakukan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridai serta memberikan kemudahan kita semua agar kita semua dapat mengatasi atau berjalan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya persilakan Menko Perekonomian Pak Airlangga. Terima kasih Pak Menko Marinvest. Kami hormati Pak Menteri Kesehatan, teman-teman media cetak maupun elektronik. Pertama, terkait dengan wilayah di luar Jawa, Bali, ini masih berlaku Instruksi Mendagri nomor 36 tentang pemberlakuan PPKM level 4 di luar Jawa, Bali, dan Instruksi Mendagri nomor 37 tentang pemberlakuan PPKM level 2, 3, 2, dan 1 di luar Jawa, Bali. Dan ini diberlakukan tanggal 24 Agustus sampai dengan 6 September. Meskipun demikian, ada asesmen terhadap beberapa hal yang dapat disampaikan sesuai arahan Bapak Presiden dievaluasi setiap minggu. Kalau kita lihat di Sumatera, ini kasus fatality rate-nya 3,35%, dan kasus aktifnya turun minus 42,17%. Ini kemudian di Nusa Tenggara, confirm fatality rate-nya di 2,23%, dan kasusnya turun cukup tajam, yaitu minus 65,36%.
Kemudian di Kalimantan, CFR-nya 3,1, dan kasus aktifnya turun dari tanggal 9 sampai 30 itu minus 51,72%. Di Sulawesi, CFR-nya 2,48 dan kasusnya turun minus 47,34. Dan di Maluku, Papua, CFR-nya 1,55% dan kasusnya turun 29,9%. Sehingga sejalan dengan nasional itu terjadi perbaikan. Dari evaluasi di PPKM level 4, terdapat 20 kabupaten kota dengan tren penurunan mobilitas yang melandai. Yang turun itu adalah, walaupun turunnya kurang dari 10%, ada Dumai, Medan, Rokan Hulu, Pringsewu, Banggai, Banda Aceh, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Siak, Kabupaten Luwu Timur, Kota Samarinda, dan Kota Merangin. Terdapat 9 kabupaten kota yang ada kecenderungan meningkat, yaitu Bandar Lampung, Pekanbaru, Pematang Siantar, karena ini merupakan aglomerasi dengan Simalungun, kemudian Kota Jambi, Sumba Timur, Kupang, Jayapura, Padang, dan Palembang. Di tingkat provinsi terjadi perbaikan level assessment pada tanggal 18 Agustus, terdapat 7 provinsi dengan level 4, dan turun menjadi 4 provinsi pada 28 Agustus, tinggal Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Nah, ini sesuai tadi tingkat kabupaten kota dari 104 pada tanggal 20 Agustus menjadi 85 kabupaten kota pada tanggal 28 Agustus. Kemudian level 3 turun dari 234 kabupaten kota pada tanggal 20 Agustus menjadi 232 kabupaten kota. Kemudian tingkat 2 naik dari 48 kabupaten kota menjadi 68 kabupaten kota pada tanggal 28 Agustus, dan tingkat 1 naik dari 0 menjadi 1. Dan dari level tersebut di luar Jawa terjadi perbaikan level assessment. Nah, kemudian 3 kabupaten yang mengalami perbaikan yaitu Palembang, Batanghari di Jambi, dan Sumba Timur. Sedangkan 31 kabupaten kota ini telah menunjukkan perbaikan baik dari konfirmasi, kesembuhan, kematian, positivity rate, dan bed occupancy rate. Nah, dari asesmen sementara secara kewilayahan, Sumatera kita lihat mobilitas Sumsel, Lampung, Riau, penurunannya kurang dari 20%, sehingga ini perlu terus ditekan. Kemudian Lampung, CFR, Sumsel, dan Aceh, ini tertinggi di Sumatera. Kemudian testing dan positivity rate, ini capaiannya relatif di atas level nasional, yaitu Aceh, Sumut, Jambi, Lampung, Riau, Bengkulu, Babel. Yang rendah itu kecuali di Bangka Belitung. Kemudian konversi tempat tidur di Aceh dan Babel di atas 50%, yang lain di bawah 40%. Nah, kemudian kalau di Kalimantan, Kalteng, Kaltara mobilitasnya sekitar 20%, dan ini perlu ditingkatkan. CFR tertinggi adalah Kaltim 3,4. Kemudian testing positivity rate, ini yang Kalteng, Kaltara, Kalsel masih di atas level nasional, sehingga terus perlu didorong. Kemudian konversi tempat tidur di bawah 60%, hanya Kaltim yang 40%. Terkait dengan vaksinasi masih sekitar di bawah nasional. Kemudian Sulawesi, yang di daerah Sulawesi, mobilitas yang masih perlu diturunkan adalah Gorontalo, karena memang terjadi penaikan kasus. Sulut, Sulteng, Sulbar, Sultra, ini juga sekitar 20%, masih perlu ditingkatkan. Sulsel sudah cukup baik. Kemudian Gorontalo, CFR-nya di atas level nasional. Testing dan positivity rate daripada Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar di atas nasional. BOR rata-rata di bawah 50%. Maluku, Papua, Nusa Tenggara, mobilitas di NTT, Maluku Utara, Maluku, ini perlu ditingkatkan hingga targetnya di bawah 20%. Kasus aktif Papua ada kenaikan, kemudian CFR tertinggi ada di NTB, yaitu 2,8%, walaupun di bawah nasional. Testing dan positivity rate, NTT, Maluku, Papua memiliki capaian testing kurang dari 20%, namun positivity rate di bawah nasional. BOR masih di bawah 40%.
Nah, kemudian tentu perpanjangan ini sesuai dengan Inmendagri ini masih berlaku sampai dengan 6 September nanti. Dan selanjutnya beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan progres daripada bantuan sosial. Ini program bantuan beras 10 kg sudah seluruhnya tersalurkan sesuai dengan target 28,8 juta keluarga. Kemudian terkait dengan KPM PPNT non PKH tersalur 100% untuk 8,8 juta. Bantuan subsidi upah ini 1 juta per pekerja, proses DIPA sudah selesai dan telah dicairkan kepada 2,09 juta pekerja. Terkait BPUM, realisasi adalah 14,2 triliun untuk 11,84 pelaku usaha mikro atau 92 dari 52%. Kemudian kartu prakerja batch 19 tanggal 26 sampai 29 Agustus ini telah dibuka. Kemudian realisasi PEN ini mencapai 45,8% atau 340,84 triliun, terdiri dari sektor kesehatan 34% atau 80,48 triliun, perlindungan sosial ini 55% atau 102,69 triliun, untuk UMKM realisasi 48 triliun atau 29%, kemudian program prioritas 44% atau 52,3 triliun, dan terkait insentif usaha sebesar 56,7 atau 50,3%. Demikian perkembangan dari pelaksanaan PPKM di luar Jawa Bali dan juga realisasi daripada bantuan sosial dan juga program KPCPEN yang telah dicapai sampai dengan minggu ini. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan pada Pak Menko Marinvest. Terima kasih. Saya persilakan Menteri Kesehatan Pak Budi. Terima kasih Pak Luhut, Pak Erlangga, serta rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ratas tadi Bapak Presiden memberikan pesan agar kita mensyukuri turunnya semua kasus konfirmasi dan juga berumah sakit. Beliau juga memastikan agar dipesankan kita semua harus tetap eling lan waspada. Walaupun kita bersyukur, tapi kita harus hati-hati, terutama melihat kondisi dari negara lain. Beliau juga menekankan bahwa harus ada strategi transisi yang jelas dari pandemi dan endemi, terutama dengan sosialisasi prokes, dan juga vaksinasi yang harus dipercepat, dan kalau bisa mencapai angka 100 juta di dalam akhir bulan ini. Dan mungkin saya izin share sedikit aja update-nya. Ini yang pertama saya ingin sampaikan ke teman-teman. Jadi di negara-negara lain di dunia, varian Delta ini menyebabkan kenaikan yang cukup tinggi, baik dari kasus konfirmasi maupun juga perawatan dan kematian. Even buat negara-negara dengan coverage vaksinasi lengkap yang mendekati 50%, bahkan di atas 50%. Ini memberikan pesan ke kita bahwa walaupun kita sudah turun dan vaksinasi kita sudah mulai berjalan lancar, tapi kita harus tetap hati-hati dan harus tetap waspada seperti yang disampaikan Bapak Presiden. Kita juga belajar dari sejarah sebelum-sebelumnya, bahwa lonjakan kasus yang terjadi di awal Januari dan di Juli tahun ini semuanya disebabkan karena peningkatan mobilitas yang luar biasa, yang selalu diikuti seminggu atau 2 minggu sesudahnya dengan kenaikan jumlah kasus yang nanti akan sampai di puncaknya dalam 4-8 minggu. Jadi pelajaran kedua yang kita dapatkan di sini adalah kita harus eling lan waspada. Begitu udah turun, jangan gerusa-gerusu. Kemudian mengendorkan semuanya sehingga akibatnya naik lagi mobilitasnya dan kita alami lagi kenaikan lonjakan gelombang berikutnya. Jadi ini pesan kedua juga yang kita mesti sadari. Pesan yang ketiga adalah ini yang di luar kontrol kita. Hampir semua negara yang kenaikannya tinggi termasuk di Indonesia itu disebabkan karena adanya mutasi baru varian Delta. Yang sekarang sudah hampir
tersebar di seluruh dunia. Ini yang sulit ditebak. Karena semakin lama dunia menunda vaksinasi, pasti di satu daerah terjadi penularan dan varian baru itu timbul karena adanya penularan. Sampai sekarang ada beberapa varian baru yang juga under investigation seperti Lambda, tapi memang kita lihat itu masih terkonsentrasi di Amerika Selatan. Buat teman-teman wartawan diketahui bahwa tes genome sequencing untuk mengetahui varian baru ini di tahun 2020 kita lakukan 9 bulan 140 tes. Ya, sekarang dalam waktu 8 bulan kita sudah melakukan 5.788 tes atau sequence. Sehingga dengan demikian, dan kita punya kapasitas 1.700-1.800 tes per bulan yang kita akan maksimalkan untuk bisa melakukan monitoring seperti apa penyebaran varian baru ini dan bagaimana kita mengantisipasinya. Memang sulitnya varian baru ini di luar kemampuan kita untuk mencegah agar tidak terjadi. Yang penting kita bagaimana kita bisa bereaksi kalau ini ada. Saya juga akan menyampaikan sekali lagi teman-teman bahwa strategi dengan merubah dari pandemi menjadi epidemi, kita harus lebih mempersiapkan di sisi hulunya. Yaitu tadi perubahan perilaku atau 3M, strategi deteksi yang baik atau 3T selama ini kita kenal, dan strategi vaksinasi. Nah, ketiga strategi ini selama masa transisi ke epidemi, itu harus dilakukan bersamaan. Kita tidak bisa menggantungkan ke salah satu strategi saja. Karena contohnya kita sudah lihat tadi di depan, di beberapa negara yang even vaksinasinya tinggi sekali, kalau mereka tidak menerapkan dengan baik, atau lupa, atau lengah mengenai strategi protokol kesehatan, atau perubahan perilaku, dan strategi deteksinya, testing, tracing, treatment, isolasinya, itu bisa terulang kembali. Karena vaksinasi itu bukan membuat kita kebal, ya, kita bisa tetap tertular dan menularkan, tapi akan membuat kita tidak usah masuk rumah sakit. Ya. Nah, itu yang benar-benar perlu kita sadari bersama. Saya akan cepat cerita sedikit. Tadi kalau yang ini Pak Menko Marinvest sudah cerita bahwa strategi protokol kesehatan kita benar-benar dikonsentrasikan menggunakan teknologi informasi berbasis peduli lindungi yang memang fungsinya 3. 1 untuk screening, jadi kalau orang mau melakukan aktivitas, dia akan kita tes secara online, real time, apakah sudah divaksin ataukah sudah dites PCR. Yang kedua, fungsinya sebagai tracing. Jadi karena setiap kali dia melakukan aktivitas di lokasi yang berbeda, dia harus tembak barcode-nya sehingga kita tahu. Kalau suatu saat kita mau tracing, tertular kita bisa cepat. Yang ketiga yang paling penting, ini untuk kontrol protokol kesehatan. Karena dengan peduli lindungi kita bisa atur berbasis IT. Kalau orangnya sudah divaksin, dia boleh perilakunya seperti ini. Misalnya duduk di meja berempat. Atau yang tidak boleh vaksin, duduk di meja berdua. Yang belum divaksin, mejanya mesti di luar. Yang sudah divaksin, mejanya boleh di dalam AC. Atau kalian sudah divaksin, kalau nonton bola, tribunnya boleh lebih ketat, boleh teriak-teriak dijualin makanan. Kalau yang belum vaksin, tribunnya berbeda, lebih jarang, harus pakai masker terus, tidak boleh makan. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana protokol kesehatan implementasinya dibantu oleh teknologi informasi. Dan kita sudah siap, kita mau mencoba di 6 aktivitas kehidupan utama, yaitu perdagangan, mall, pasar modern, pasar tradisional, toko-toko. Kedua, aktivitas transportasi, darat, laut, udara, terbang. Ketiga, aktivitas pariwisata, bisa itu main bola, pertandingan golf, kemudian kuliner. Gitu ya. Keempat adalah aktivitas bekerja, itu bisa di kantor atau di pabrik. Kelima, aktivitas pendidikan, bisa SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan yang paling penting adalah keenam, aktivitas keagamaan. Karena kita belajar bahwa di setiap kali ada hari raya besar, itu akan men-trigger pergerakan sosial yang besar, kerumunan sosial yang besar, sehingga pasti terjadi lonjakan. Pengalaman kita di Januari karena Nataru, pengalaman kita di Juli karena Idul Fitri. Pengalaman di India, lonjakan pertama juga karena ada upacara keagamaan. Kemarin juga ada lagi di daerah Kerala, India naik lagi upacara keagamaan berkaitan dengan mulainya musim panen. Kita lihat juga di Bali kemarin sudah vaksinasi tinggi, naik lagi karena memang
Juli Agustus adalah saat-saat di mana teman-teman di Bali melakukan upacara keagamaan. Jadi penting sekali protokol kesehatan itu diimplementasikan di aktivitas keagamaan. Nah, saya mungkin akan loncat saja mengenai deteksi. Jadi sesudah protokol kesehatan, hal kedua yang harus selalu dijalankan adalah strategi 3T bahasanya kita. Nah, 3T ini penting kenapa, teman-teman? Karena kita suka terburu-buru, lupa bahwa penularan sebenarnya masih tinggi. Angka yang paling bagus dipegang, para epidemiolog bilang ke saya, karena sulit angkanya dimanipulasi juga, adalah positivity rate. Jadi kalau testingnya ternyata, kasus konfirmasi sedikit, tapi gara-gara testingnya sedikit, positivity rate-nya pasti tinggi. Gitu ya. Jadi nggak mungkin angka ini sulit dimanipulasi. Kalau positivity rate-nya masih 40% misalnya, ya artinya setiap kali kita tes 10, 4 masih tertular, itu masih tinggi. WHO bilang itu harusnya di bawah 5%. Jadi dari 100 yang dites, yang positif hanya 5 atau kurang. Nah, angka 5% positivity rate itu kira-kira mendekati kondisi di mana sudah mulai normal. Kalau masih tinggi, gitu kan, di beberapa provinsi itu masih tinggi positivity rate-nya. Ya mereka harus terus meningkatkan testing, tracing-nya, supaya kalau ketemu, cepat dimasukin di isolasi terpusat. Kalau tidak, artinya testing tracing kurang, yang tertular tuh masih berkeliaran di mana-mana tanpa kita ketahui. Nah, itu bahayanya. Itu sebabnya hal kedua yang harus dipastikan benar-benar tuh testing tracing-nya mesti jalan. Itu is a must. Walaupun kita sudah berpindah dari pandemi menjadi epidemi. Ini ada contoh yang kita monitor setiap hari kondisi masing-masing provinsi. Yang bagus tuh baru yang sedang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provinsi termasuk DKI Jakarta. Ya, yang lainnya masih relatif tinggi karena di atas 15%. Nasional rata-rata 7 hari 12,8, udah di bawah 15, ya per hari ini saja 8%. Ya, tapi karena kasus konfirmasi dan testing itu setiap Sabtu, Minggu, Senin pasti lebih rendah karena hari libur, kita sesuai juga dengan aturan WHO, kita lihatnya rata-rata 7 hari. Mungkin yang saya juga update terakhir adalah mengenai vaksinasi. Bapak Presiden minta kalau bisa 100 juta bisa sampai bulan Agustus ini, dan kalau bisa ya rata-ratanya bisa ditingkatkan ke 2,3 juta. Dengan segala kekurangan kita, saya mesti share ke teman-teman Indonesia yang di awalnya dibully vaksinasinya akan selesai 10 tahun gitu ya. Insya Allah sekarang ranking ke-6 dunia untuk jumlah orang yang divaksinasi. Ya, per hari ini saya lihat sudah hampir 63 juta. Ya, ini per kemarin 61 juta orang sudah terima at least dosis pertama. Di bawah Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Jepang. Dari sisi total suntikan, kita nomor 7. Ya, di bawah Cina, India, Amerika, Brazil, Jepang, dan Jerman. Ya. Per hari ini tadi barusan saya lihat 97,8 juta kita sudah suntikan. Ya. Mudah-mudahan bisa ngejar Jerman. Angkanya juga naik terus. Ya, kita berharap kalau mulai dari 13 Januari kita sampai 50 jutanya pertama itu 8 Juli atau 26 minggu. Ya sekarang cita-cita kita instead of 26 minggu untuk 50 juta keduanya kita mau kejar di 31 Agustus atau 7 minggu. Jadi dari 26 minggu ke 7 minggu. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa turun ke 5 minggu atau 4 minggu. Setiap 5 atau 4 minggu kita tambah 50 juta dosis. Bulan ini, sesuai saya cek, besok mungkin kita total akan datang 64 juta dosis, ada yang sedikit tertunda, tapi bulan September mungkin kita akan dapat di kisaran 80 juta dosis. Jadi kalau sehari 2,3, 1 bulan 30 hari, memang kita butuhnya sekitar 60-an. Pak Presiden. Dari saya mungkin demikian, Pak Luhut. Terima kasih. Mohon dukungan teman-teman supaya kita bisa mengatasi pandemi ini bersama. Terima kasih, Pak. Teman-teman media, saya kira sudah mendapat penjelasan dari kami. Itu tadi sebagian besar yang kami sampaikan adalah hasil keputusan rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden tadi pagi, dan angka-angka kami update lagi. Saya sekali lagi meminta pada semua teman-teman media dan pemirsa di TV di seluruh tanah air
Ayo kita kerjasama untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Semua tools ada, semua tim juga saya kira tim yang terbaik, semua aspek ilmu dilibatkan di sini, pakar-pakar terlibat sehingga kita sudah membawa tim yang baik untuk mengatasi ini. Jadi kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kerja keras dari semua tim ini itu bisa juga membuahkan hasil kita mengendalikan COVID-19 ini ke depan ini. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.